Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak saleh-saleha, jumpa lagi bersama Ustazah Rini dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SDIT As-Sahwah. SDIT As-Sahwah, gali potensi, raih prestasi, wujudkan generasi Rabbani. Allahu Akbar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang pembelajaran ke-8, yaitu tentang hidup sederhana dan ikhlas. Apa itu artinya hidup sederhana? Hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-67 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Artinya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan, tidak pula kikir, tapi adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Surah Al-Furqan ayat ke-67. Dalam ayat ini, Allah memberikan nasihat terhadap orang-orang yang memiliki harta. Di dalam membelanjakan harta, tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh juga kikir. Berlebihan artinya boros, yaitu membelanjakan harta atau untuk sesuatu yang tidak berguna. Kikir artinya tidak mau menginfakkan harta untuk kepentingan fakir miskin. Melalui ayat ini, Allah mengajarkan kita sikap sederhana, yaitu tidak boros dan tidak kikir. Orang yang hidup sederhana termasuk hamba Allah yang disayang. Selanjutnya adalah bagian B, cara hidup sederhana. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa hidup sederhana adalah hidup sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 3, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok, seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan tambahan, seperti televisi, sepeda motor, dan komputer. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan pelengkap, seperti tamasya atau pergi berlibur. Bagaimana cara kita untuk bisa hidup sederhana? Nah, setidaknya kita bisa melakukan 4 hal. Yang pertama adalah cermat ketika berbelanja. Yang kedua, kita belajar untuk hemat. Yang ketiga, kita gemar bersedekah. Dan yang keempat adalah rajin menabung. Bagian yang ketiga atau bagian C adalah sikap ikhlas. Nah, ikhlas itu artinya adalah bersih atau murni. Maksudnya adalah niat ibadah yang murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebalikan dari ikhlas adalah riya, yaitu mengerjakan sesuatu hanya karena berharap imbalan. Misalnya, ketika kita sholat, agar kita dipuji oleh orang lain. Kemudian ketika kita berpuasa, misalnya agar diberi hadiah uang. Atau ketika kita bersedekah, agar diberi hadiah atau imbalan. Nah, itu semua adalah bentuk perbuatan riya. Semua perbuatan yang niatnya riya tidak akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia hanya mendapatkan pujian dari manusia atau hanya mendapatkan uang dan hadiah saja. Allah tidak lagi memberinya pahala,
karena dia melakukannya tidak ikhlas. Keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ridho Allah? Ridho itu artinya adalah kerelaan. Ridho Allah berarti kerelaan Allah terhadap kita sebagai hambanya. Nah, apa saja keuntungan orang yang mendapatkan ridho Allah? Setidaknya ada 5 keuntungan orang yang mendapatkan ridha Allah. Yang pertama adalah segala kebutuhannya dicukupi oleh Allah karena dia beribadah hanya untuk Allah. Yang kedua, Allah melindunginya dari segala musibah karena keikhlasannya. Yang ketiga, Allah selalu mengabulkan doanya karena dia hanya memohon kepada Allah semata. Kemudian yang keempat, Allah menunjukkannya ke jalan yang benar karena ibadahnya hanya untuk Allah. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Allah memudahkan semua urusannya karena Allah menyukai orang-orang yang taat menyembahnya. Bagian yang D adalah membiasakan bersikap ikhlas. Bagaimana cara kita membiasakan diri bersikap ikhlas? Yang pertama adalah kita harus menentukan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perbuatan yang tujuannya untuk kebaikan, maka kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah mengerjakan dengan kesungguhan. Orang yang ikhlas akan selalu bersungguh-sungguh mengerjakan sesuatu. Kesungguhannya merupakan bagian dari tanggung jawabnya. Orang yang ikhlas tidak bekerja setengah-setengah karena dia yakin Allah selalu mengawasinya. Yang ketiga adalah tidak mengharapkan orang lain. Kemudian yang keempat, kita selalu bersikap jujur. Kejujuran itu adalah pangkal kemujuran. Orang yang jujur hidupnya akan penuh keberuntungan. Sifat jujur adalah bagian dari keikhlasan. Orang yang ikhlas akan bersikap jujur dalam segala hal. Sementara kebohongan hanya akan mengotori keikhlasannya karena Allah Maha Tahu apa yang ada di dalam hati kita. Itulah beberapa cara agar kita terbiasa bersikap ikhlas. Sikap ikhlas sangat penting untuk kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ikhlas, hidup kita bersih dari segala kotoran hati, seperti iri, dengki, dan ria. Bersihkanlah kotoran hati kita dengan memiliki sikap ikhlas. Baik, Ananda Saleh-Saleha, demikianlah pelajaran ke-8 tentang hidup sederhana dan ikhlas. Nah, semoga dari pembelajaran ini kita sama-sama bisa mendapatkan manfaat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, Ustazah Rini akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah Rini akhiri, sampai jumpa pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.